Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami Ratnawati, saya guru BK di SMA 1 Tuban, Jawa Timur, dan saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan melaksanakan PPL konseling kelompok, dan konseling kelompok tersebut termasuk layanan BK yang ada di SMA 1 Tuban. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kalian datang di ruangan konseling kelompok ini ya. Kenapa sih kalian dipanggil? Karena bukan hanya masalah, tapi kita belajar untuk memecahkan suatu masalah, solusi mungkin ada di diri kalian. Sebelum kita memulai dengan layanan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya agar kita diberi kelancaran, diberi kepahaman pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Layanan konseling kelompok atau layanan konseling individu itu juga punya etik, punya kode etik, punya asas ya, biar kamu tahu apa saja sih Bu, saya mengikuti seperti ini, ada aturannya tidak Bu, gitu ya. Ini sebelum kalian bercerita banyak, Bu mendahulukan untuk biar ngerti tahapnya ini apa saja saya kalau melakukan ikut kegiatan di BUUT konseling kelompok. Nah, pertama itu waktu. Ya, kalian tersebut juga tahu kamu keadaannya sudah siap bercerita, sudah rileks ya. Tadi udah cerita sedikit tentang keadaan kemarin, kegiatan kemarin di sekolah seperti itu. Nah, keduanya ini tadi jamnya kita tentuin sesuai dengan jam bimbingan konseling. Berarti layanan konseling kelompok kita butuh 1 jam 45 menit. Nah, oke. Nah, terusnya asasnya biar kalian tahu, asasnya ada 3. Karena kalau 3 asas ini tidak disepakatin, nanti akan pincang, tidak akan berjalan ya. Pertama, keterbukaan. Tanpa keterbukaan Bu tidak tahu permasalahan yang ada di diri kalian maupun di luar kalian. Kedua, tentang asas kesukarelaan. Kalau kalian terpaksa pun juga tidak akan jalan ya. Nah, makanya kalian harus tahu 3 asas itu. 3 terakhir, kerahasiaan, karena di dalamnya konseling itu pasti ada cerita, mungkin seseorang, diri sendiri, atau mungkin orang lain yang harus dijaga privasinya. Jadi kalian sanggup untuk menepati 3 asas itu dan mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok ini? Sanggup ya. Kan hanya kenal sepintas. Nah, kalau seperti ini kan sedikitnya sudah kenal hobinya, kenal benar-benar kenal karakternya. Silakan dari Mbak Safara. Jadi perkenalkan, nama saya Najwa El Safara, biasa dipanggil Safa atau Safara. Saya dari kelas 10H. Iya, jadi hobi saya itu mendaki atau camping gitu. Terus cerita dari saya, ini kan pertemanan itu kan tidak melulu berjalan dengan lurus saja, pasti ada masalah-masalah di dalamnya. Nah, itu saya punya sahabat, teman dekat 3 orang. Nah, saya 3 orang itu termasuk saya, jadi 2 teman itu. Nah, saya itu merasa jika ada sesuatu seperti itu saya nggak diajak, cuman tidak diajak untuk mengambil keputusan, atau mereka main bareng saya nggak diajak gitu. Padahal aslinya malah saya sendiri yang menjauh. Tapi saya itu untuk
untuk mau masuk ke dalamnya lagi itu agak takut gitu Bu. Karena mungkin nanti kayak kok kamu biasanya nggak bisa kalau diajak jalan gitu, tapi sekarang mau malah nyalain mereka gitu. Esmeralda, Mbak Salsa. Kalau Bu udah kenal, silakan perkenalkan diri. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Esmeralda Salsa Bilahaki, biasa dipanggil Salsa. Hobi saya itu termasuk ada banyak, salah satunya menggambar, menulis, sama membaca. Kalau kisah saya sendiri, saya itu cenderung gimana ya, kalau boleh pede dikit, itu agak mendominasi dalam kelompok. Jadi teman saya itu terkadang ngerasa, kamu kok gini sih, kamu kok nggak pengertian sih, kamu kok gimana ya, kamu kok maksa banget. Sebenarnya saya itu lebih sering ajak mereka ambis gitu kan, pengen perfect, karena emang jiwa saya agak perfeksionis gitu. Jadinya kalau setengah-setengah kan kurang sreg di diri saya, tapi teman-teman itu ngerasa keberatan. Jadinya saya juga bingung, ini iya juga harusnya saya lebih ngertiin teman-teman, lebih ngertiin kondisi teman-teman, tapi saya kayak ngerasa nggak puas kalau cuma segini aja. Akhirnya jarang gabung ya, jarang nyambung dengan teman gitu. Iya, jadinya malah perpecahan, kayak sini agak nggak ikhlas, sini agak kontra. Ya itu, saya kurang bisa bekerja dalam kelompok dengan baik sebenarnya. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya saat masih SD. Ya, silakan. Di saat masih SD itu saya pernah seperti membentuk lingkaran pertemanan gitu, seperti circle lah gampangannya. Ada 4 anak, itu akrab semua. Di dalam pas setiap bermain itu pasti ada ya berempat itu pasti ikut kalau di sekolahan. Kalau di rumah itu saya ya di rumah saja. Yang ketiganya itu bermain terus. Jadi untuk yang ketiganya itu lebih akrab dan saya itu kurang diakrabi gitu, Bu. Jadi setiap suatu hari itu ada perkelahian antara kelompok sendiri itu. Di suatu kelas itu masalah perdebatan mainan. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Dinata dari kelas 10H. Hobi saya itu olahraga, nonton film kartun gitu Bu, sama WO. Nah, di sini saya menceritakan pengalaman hidup saya di SMP. Nah, waktu SMP itu saya itu pernah dibully Bu, sama teman itu, cuman gara-gara ya sekitar cewek Bu. Nah, itu ya efeknya itu kan mesti ada bully itu. Nah, saya itu minta solusi bagaimana saya bisa melawan trauma dulu sampai sekarang. Soalnya saya itu sampai sekarang itu tidak bisa bersosial sama orang lain. Terutama itu kepada cewek gitu. Jadi saya kalau ngomong sama cewek itu agak gugup. Intinya nggak berani, cuman sama teman laki-laki saya saja gitu Bu. Nih Mbak Salsa mau cerita lagi. Kalau saya dari cerita saya tadi, itu karena sifat saya yang begitu, saya itu cenderung susah gitu kalau berteman. Jadi saya sebenarnya punya teman satu circle, itu juga 3 orang. Jadinya saya merasa kok mereka keberatan ngejar, kayak saya maksa mereka ngejar saya, ngajak ambis bareng, tapi mereka kok nggak kayak kurang bersemangat gitu kan. Jadi saya juga pengen menyemangati, Tidak sefrekuensi gitu. Iya, tapi mereka kayak kemampuanku cuma segini aja, wes kamu aja.
kamu aja yang ngelakuin, kalau emang pengenmu gitu ya kamu aja yang ngelakuin. Jadi saya kayak merasa sendiri lagi walaupun saya punya teman. Cerita kalian, Ibu simpulkan ya, kita yang untuk memecahkan masalah pertama pertemanan. Ya, tadi dari semua bersumber dari pertemanan yang ternyata berdampak ketidakpercayaan diri akhirnya. Pertemanannya tadi bagus, akhirnya ada crash, ada yang tidak mendukung, akhirnya apa? Kamu itu seperti bukan sayang sesungguhnya gitu. Ada lagi yang Mas David mengenai ketakutan dulunya, seterusnya akhirnya dia menemukan solusinya apa? Motivasi dari orang tua, ya orang tua untuk harus berani. Nah ini juga sudah menemukan sedikit percaya diri ya. Kalau Mas Bayu juga asal usulnya dari pertemanan akhirnya jadi minder lagi, ya kan? Berarti ini Baik, jadi dari masalah tadi yang saya ceritakan, akhirnya saya menemukan sedikit solusi atau dari model. Nah, itu kembali lagi ternyata model saya adalah teman saya sendiri yang saya ceritakan tadi. Saya memberanikan diri untuk bercerita. Kok kita agak renggangan sih, kenapa nggak kayak dulu lagi gitu. Untuk cerita dari saya tadi itu saya mengambil model dari ayah saya sendiri. oh ya. Soalnya karakteristik dari ayah saya sendiri itu apa ya? Mudah mengalah untuk apa ya? Untuk kebaikan lah. Pokoknya dia itu selalu mengalah gitu. Kalau benar-benar tidak bisa mengalah ya, itu mungkin sudah terdesak banget, itu harus melawan gitu. Model saya itu seorang YouTuber, Bu. YouTuber gaming. iya? Bernama Winda Basudara. Dia itu dulunya sama seperti saya, ya dibully, tapi ini gara-gara fisiknya. Dia itu sering jatuh bangun itu. Karena dia mempunyai sifat percaya diri. Itu saya belajar dari dia bagaimana kita itu harus melawan. Kita bisa berteman dengan siapapun ya, tidak harus satu circle-nya ya. Terus bisa berbaur untuk menjadi yang terbaik dan tidak harus sempurna, dan kita bisa melawan ya, melawan kekurangan yang ada di diri kita ya. Untuk apa? Ya untuk kebaikan selanjutnya, untuk kebaikan diri kita juga. Namanya itu perubahan diri, itu dari hal yang negatif menjadi positif, berarti behavior kalian sudah terbuka. Ya, Bu mau tanya, kesan apa sih yang setelah kalian dapati dari konseling kelompok ini? Ya baik, dari adanya konseling kelompok ini saya jadi tahu kalau teman-teman lain juga memiliki masalah yang beda-beda. Jadi saya sedikit bersyukur karena masalah saya hanya terbilang masalah sepele, sedangkan teman-teman saya memiliki masalah yang lebih berat daripada saya, dan saya bisa mengambil pelajaran dari masalah-masalah teman-teman saya. Jadi saya bisa menerapkan agar tidak terjerumus masalah yang sama. Sudah tercapai tidak kerjasamanya untuk layanan konseling ini? Kerjasamanya sudah, oke ya. Berarti banyak sekali yang kita, apalagi saya ya sebagai guru itu kan juga, oh ternyata kalian itu sebenarnya salah pemahamannya saja gitu. Terus ya kalian juga sudah bisa terbuka. Permasalahan itu bukan hanya diri kamu, juga permasalahan juga bukan hanya tapi ternyata banyak dan juga ada jawabannya. Silakan kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Iya, atas solusi. sama-sama. Lain waktu bisa kalian kesini lagi ya.